Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku solih-solihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman saudaraku soleh-solehah semuanya, saya doakan semoga kalian semua diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman, hari ini saya mau ceritakan testimoni atau cerita nyata dari salah satu klien saya. Jangan suuzon dulu ya. Kisah ini sebelum diterbitkan atau sebelum saya tayangkan atau sebelum saya bikin, saya udah minta izin ke klien saya dan diizinkan. Untuk itu privacy tetap saya jaga. Karena apa? Karena daripada menimbulkan fitnah atau daripada dituduh gibah gitu ya. Karena tujuannya ini kan untuk mengedukasi atau untuk memberikan informasi ke kalian. Supaya selalu waspada dengan siapapun, kapanpun, apapun, dan dimanapun. Judulnya, jualan mulai kembali laris setelah diporak-porandakan mantan sahabat setelah rutin ikhtiar menggunakan tasbih Nur Agnia. Ini judul yang memberi itu klien saya, beliau sendiri. Ya, waktu saya permisi ke beliau untuk mau mengangkat kisahnya atau menerbitkan kisahnya menjadi sebuah tema di konten YouTube saya. Ya, seperti itu judulnya. Anda pasti sudah bisa menebak lah ya alur ceritanya seperti apa. Tapi untuk menghindari fitnah, maka saya akan coba jelaskan detail dan sangat hati-hati. Jadi ceritanya, klien saya ini punya sahabat udah sejak lama, sahabatan udah sejak SMA, ya SMA kalau nggak salah. Nah, klien saya ini wanita dan sahabatnya juga wanita. Mereka membuka usaha bareng, usaha bikin tas tote bag gitu awalnya sejak zaman awal-awal kuliah. Merintis usaha bareng tapi modalnya dari klien saya. Dijual bareng-bareng, ikut ke bazar-bazar juga berdua. Awalnya di online Facebook dulu awalnya, sampai akhirnya punya website sendiri, sampai akhirnya punya masuk ke marketplace dan mulai besar, mulai settle lah penghasilan atau omsetnya. Udah bertahun-tahun gitu ya. Tapi yang namanya manusia pasti ada aja cobaan atau ujian hidupnya. Singkat ceritanya, sahabatnya ini melakukan kecurangan, korupsi lah ya, markup dana, dan bahkan ada beberapa klien yang pesan tas, parahnya itu pesan tas dengan partai besar untuk dijadiin souvenir. Nah, itu tidak diambilkan dari bisnisnya yang dengan temannya ini, yang dengan klien saya ini. Oke, jadi supaya Anda nggak bingung, kita beri nama aja, kita sepakati aja nama samaran bisnis klien saya ini Orange Tas gitu ya, Orange Tas. Nah, jadi orderan tadi itu yang dari klien mau ambil partai besar itu nggak diambilin dari Orange Tas, malah dia buat sendiri dengan orang-orang yang dia rekrut tanpa sepengetahuan owner bisnis dari Orange Tas ini. Tentu saja dengan kualitas yang sama dan harga lebih murah, siapa yang nggak mau coba ya kan. Nah, baru ketahuan setelah kurang lebih berjalan 2 tahunan ternyata bahwa ternyata si sahabatnya owner Orange Tas ini, ya klien saya ini, dia bikin usaha yang sama persis dengan Orange Tas, dengan bahan yang sama, dan klien-kliennya Orange Tas ini dia giring untuk beli atau order di bisnisnya dia. Pantesan pada masa itu Orange Tas itu sepi, karena ternyata kompetitornya adalah sahabatnya sendiri yang udah tahu 100% rahasia perusahaan Orange Tas itu. Bahkan diduga juga mantan sahabatnya ini main dukun untuk nutup rizkinya klien saya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi karena klien saya ini orang yang baik, orang yang mudah mengikhlaskan, maka klien saya tidak menempuh jalur hukum, tidak membalas apa perbuatan sahabatnya itu. Beliau berprinsip lemah teles Gusti Allah yang balas. Artinya jika kita melakukan kebaikan maka akan dibalas kebaikan. Jika kita melakukan kejahatan maka akan dibalas kejahatan. Begitulah prinsipnya. Tapi sebagai seorang business owner, beliau juga nggak bisa dong ya diem aja, nggak ada produksi, nggak ada pemasukan ya kan. Kalau beliau sih masih ada tabungan, sementara karyawannya banyak yang harus menafkahi keluarganya loh. Mental bisnisnya emang menurut saya dia cukup kuat sih klien saya ini. Padahal masih muda ya, dan tidak terpuruk lama-lama gitu. Beliau cari-cari informasi ke sana kemari, mencoba untuk menjalankan bisnis yang hampir bangkrut, porak-poranda.
yang udah berbulan-bulan tutup, akhirnya beliau nemu video saya dan telepon ke saya, lalu janjian datang ya. Kemudian beliau cerita panjang kali lebar kali tinggi ya, intinya kayak gitu. Saya beri wejangan, saya beri arahan, saya kuatkan lagi mentalnya, saya terapi detox batin, dan di akhir sesi saya sarankan beliau untuk ikhtiar menggunakan tasbih Nur Agnia tingkat 10. Karena saat itu memang uangnya pas-pasan, jadi cuman mampunya maharin di tasbih Nur Agnia yang tingkat 10. Ya, tapi karena beliau keinginan kuat, ya udah tingkat 10 dulu aja nggak apa-apa untuk kembali membangun bisnisnya. Nanti kalau udah settle baru naik ke level selanjutnya gitu. Dia ikuti saran saya. Masya Allah, tabarakallah, setelah melewati jatuh bangun, beliau fight sendiri, beliau bisa kembali melambungkan usaha orange tasnya. Ya, percayalah, akan selalu ada campur tangan Allah di setiap prosesmu. Jadi lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik, tawakal, insya Allah hasilnya akan baik. Kalau teman-teman mau konsultasi juga atau barangkali memiliki masalah seperti owner orange tas tadi, nama samaran bisnis ya, silakan teman-teman hubungi saya melalui nomor di bawah ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.